Halo semuanya, kembali lagi di channel kita ini ya. Kali ini kita akan membahas pembahasan untuk SIMAK UI tahun 2017, Kimia nomor 56 sampai 60. Ini adalah video ketiga alias terakhir untuk sesi ini. Langsung aja ya. Nomor 56, sebanyak 0,3 atm gas hidrogen dan 0,5 atm gas I2 bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat kesetimbangan tercapai, itu diperoleh tekanan gas HI-nya sebesar 0,2 atm. Pada kondisi tersebut, apakah harga Kc adalah 0,5? Nah, ceritanya gini. Di sini kan yang diketahui ATM-nya ya, alias tekanan masing-masing gas. Berarti boleh aja kita tuliskan dulu reaksinya, yaitu ada H2 direaksikan dengan I2 berubah menjadi 2HI. Nah, mula-mula ini adalah 0,3 ATM, ini 0,5. Lalu ketika setimbang, ya kan? Ketika setimbang diketahui HI itu adalah 0,2 atm. Nah, ini khusus untuk reaksi yang melibatkan gas-gas. H2, I2, dan HI itu adalah gas semuanya. Jika yang diketahui tekanan nggak masalah. Boleh kita langsung kayak gini, 0,2 ini berarti koefisien 2, koefisien 1 ya, ini 0,1, 0,1. Seperti kita mengerjakan kalau yang diketahui jumlah mol. Sama aja. Untuk gas khusus ya, jika dia ada mol, ATM, atau mungkin volume itu boleh dipakai untuk MRS. Lalu, ketika setimbang berarti H2 0,3 dikurangi 0,1 hasilnya 0,2, yang di sini hasilnya adalah 0,4. Karena ini ATM berarti yang bisa kita cari adalah Kp terlebih dahulu. Kp-nya berarti tekanan untuk HI, ini kuadrat, dibagi reaktan berarti tekanan untuk H2 dikali tekanan untuk I2. Bentar. Ini HI-nya 0,2 ya, kuadrat. Ini tak tulis kayak gini aja. Lalu dibagi dengan H2 maksudnya 0,2 atm. Lalu yang di sini 0,4 atm ya. Bentar, saya ganti warna dulu. Nah, ini 0,2, 0,2 boleh dicoret 0,2, 0,4. Coret juga tapi hasilnya 2. Sehingga hasilnya adalah 1/2 alias 0,5. Ini Kp ya, Mas Ian. Lalu Kc-nya gimana? Nah, hubungan antara Kp dengan Kc bisa kita tuliskan seperti ini. Kp sama dengan Kc, RT, delta N. Nah, untuk delta N itu adalah koefisien dari produk dikurangi dengan koefisien dari reaktan. Bentar, koefisien dari produknya HI doang ya, maka ini angka 2 dikurangi koefisien reaktan. Nah, ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya juga 1. Kalau dijumlah jadi 2 kan? Maka gini, koefisiennya sama dengan 0. Nah, RT pangkat 0 berapapun ya, berapapun dipangkatin 0, nilainya adalah 1. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa Kp sama dengan Kc. Pernyataan yang ini benar, maka nilai Kc-nya juga sama, 0,5. Benar-benar dan mereka berhubungan. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 57. Oke, pelan-pelan ya. Ada Hc2O4- di mana nilai pKa-nya adalah sekian, merupakan basa yang lebih lemah dibandingkan dengan C6H5O, di mana nilai pKa C6H5OH itu adalah 10. Bentar, ini C6H5O- ya seharusnya. Oke, sebab keasaman H2C2O4 lebih kuat daripada keasaman fenol. Oke, ceritanya gini. Kita punya dua zat ya. Yang pertama adalah ini adalah asam oksalat. Saya tuliskan H2C2O4 asam oksalat. Dia bisa memiliki kesetimbangan dengan ionnya, yaitu HC2O4- plus H+. Ketika dituliskan pKa sekian, artinya nilai Ka itu adalah 10 pangkat min 1,25. Ini 10, saya tulis ya. Nilai Ka sama dengan 10 pangkat min 1,25. Lalu, senyawa yang kedua adalah ini namanya fenol C6H5OH. C6H5OH.
OH. Dia juga bisa memiliki kesetimbangan dengan ionnya C6H5O- plus H+. Di sini ada nilai Ka-nya. Ini kan 10, berarti di sini 10 pangkat min 10. Oke, ini kan disebutin Ka, ini Ka, berarti mereka berdua adalah asam lemah. Hanya saja pertanyaannya, siapa yang lebih lemah? Heeh. Yang lebih lama adalah yang nilai Ka-nya yang lebih kecil. Berarti ini asamnya yang lebih lemah. Sedangkan yang bagian atas asam oksalat keasamannya itu lebih kuat. Asam ya. Nah, yang ada di pertanyaan itu bukan asamnya, tetapi yang ion-ionnya ya kan? Ion-ionnya yaitu yang di sini dan juga yang di sini. Oke, ini adalah teori dari Bronsted-Lowry di mana saya memiliki asam lemah, maka bahasa konjugasi, bentar, tak ganti warna dulu. Ini asam lemah, maka bahasa konjugasi, ini bahasa konjugasinya itu bersifat kuat. Ini asam lemah, maka bahasa konjugasinya kuat juga. Hanya saja siapa yang lebih kuat? Nah, ceritanya gitu. Karena ini lebih lemah, maka bahasa konjugasi itu lebih kuat. Ya. Lalu yang asam oksalat, meskipun asam oksalat sebenarnya asam lemah gitu kan, tapi kita di sini hanya membandingkan dua senyawa, asam oksalat dan juga fenol. Di mana asam oksalat asamnya, keasamannya lebih kuat, maka di sini bahasa konjugasinya lebih lemah dibandingkan punyanya fenol. Oke, berarti bentar. Ini merupakan bahasa yang lebih lemah. Ini pernyataannya benar. Keasaman dari asam oksalat lebih kuat daripada keasam fenol. Ini juga benar. Nah, mereka berhubungan ya, maka jawabannya adalah yang A. Sebab akibat maksudnya. Lanjut. Yang nomor 58. Nah, bentar. Hati-hati. Ada aluminium trifluorida, merupakan padatan ionik dengan titik didih sekian dan memiliki kelarutan sekian pada air, suhunya sekian. Padatan ini juga dapat bertindak sebagai asam Lewis. Pernyataan yang benar berikut ini adalah, nah gini. Yang pertama, AlF3 tadi itu kan udah disebutin padatan ionik, berarti dia adalah garam. Dapat dihasilkan dari reaksi antara AlOH3 dan juga HF. Jadi ceritanya gini, yang diinginkan apakah ini direaksikan, lalu dia bisa membentuk AlF3 gitu ya. Bentar, AlF3. Gampangnya ya, saya berikan gampangnya. AlOH3 itu kan basa. Sedangkan HF ini asam. Jika asam bertemu dengan basa, dia pasti akan membentuk garam. Maka reaksi ini bisa terjadi alias nomor 1 benar. 1 benar berarti 3 benar. Terus pernyataan yang kedua, AlF3 juga dapat diproduksi melalui reaksi antara logam aluminium dengan HF. Nah, ceritanya gini. Ini memang agak panjang kalau penjelasan yang saya berikan ya. Saya tuliskan terlebih dahulu. Ada aluminium direaksikan dengan HF. Kita ingin membentuk AlF3 dan juga H2. Nah, saya menjelaskannya berdasarkan teori Volta atau Dirac Volta. Aluminium, biloxnya, bilangan oksidasinya 0. Hidrogen itu plus 1, F min 1. Ini plus 3, F-nya min 1, hidrogennya itu 0. Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa aluminium ini mengalami oksidasi, sedangkan yang hidrogen ini mengalami reduksi. Kalian bisa cek ya untuk Dirac Volta di mana posisi aluminium, ini misalkan garis bilangan gitu, ini posisi aluminium di sebelah kiri, hidrogen ada di sebelah kanan. Yang artinya hidrogen. Jika hidrogen bertemu dengan aluminium, dia akan mengalami reduksi. Benar ya. Sedangkan yang aluminium akan mengalami oksidasi. Karena reaksi yang terjadi ini benar, siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi, maka pernyataan yang kedua benar alias dapat terjadi.
Oke, yang nomor 3 sebenarnya mungkin nih ya, ada beberapa teman-teman di sini agak sangsi, gimana sih kok bisa kelarutan AlF3 itu bisa meningkat dalam larutan yang mengandung NaF? Ini kan faktor ion senama. Di mana kalau ada faktor ion senama, seharusnya nilai kelarutan berkurang dong. Iya benar, seharusnya seperti itu. Hanya saja ceritanya gini, memang benar ini faktor ion senama, tetapi ternyata AlF3 ketika dia bertemu dengan NaF, saya tuliskan F- aja ya, dia bisa membentuk senyawa kompleks. Nah, semua senyawa garam yang bisa membentuk senyawa kompleks, maka nilai kelarutannya bisa bertambah besar meskipun ada faktor ion senamanya. Faktor ion senama yang akan membentuk senyawa senyawa kompleks gitu ya. Maka kelarutannya bisa meningkat. Makanya di sini benar. Terus yang keempat, AlF3 memiliki geometri molekul tetrahedral. Jadi gini, mungkin ada siswa yang pernah dengar bahwa kalau senyawa garam itu tidak memiliki bentuk molekul atau mungkin saya pernah mengucapkannya di beberapa video gitu ya. Itu benar. Hanya saja kalau ada senyawa garam, dia ada dalam bentuk gas bukan dalam bentuk solid, maka dia memiliki bentuk molekul. Maka bentuk molekul di sini adalah AlF yang ada dalam bentuk gas. Oke, kalau AlF3 dalam bentuk padatan, maka yang ada ini adalah bentuk kristal. Beda, oke ya. Kalau bentuk kristal ini udah bukan wilayah kita, ini udah dibahas di tingkat universitas. Jadi abaikan aja nggak apa-apa. Oke lanjut, untuk AlF3, kita tahu kalau aluminium itu kan Al3 plus gitu ya, di mana dia sudah melepaskan 3 elektron, otomatis ini udah kosong gitu, sehingga yang terjadi dia akan membentuk ikatannya model gini doang, nggak ada PeB. Sehingga bentuk molekulnya yang terbentuk adalah segitiga planar. Oke ya, berarti yang nomor 4 salah. Bentar. Sehingga jawabannya hanya 1, 2, 3. Pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang A. Lanjut. Nah, benar. Bentuknya adalah segitiga planar. Nomor 59, larutan yang mengandung KCl di elektrolisis mengandung elektroda PT dengan arus sebesar 20 mA selama sekian detik. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah oke, elektrolisis berarti kita memiliki KCl, larutan ya alias aquos, di mana dia akan terurai menjadi K+ dan juga Cl-. Cara mudah untuk menentukan reaksinya, maka gini. K+, ion positif ya, berarti ini adalah kation, nanti dia akan ada di katoda. Tapi nanti reaksinya kita lihat dulu. Sedangkan yang Cl-, ion negatif, ini berarti anion, maka nanti dia akan ada di anoda. Nah, baru kali ini saya tuliskan dulu reaksi yang terjadi di katoda meskipun adanya adalah K+, tapi karena K+ adalah golongan 1A, yang mengalami reduksi adalah H2O. Jadi reduksinya bukan K plusnya ya, tapi air. Bentar, 2 elektron berubah menjadi H2 plus 2 OH-. Untuk yang di anoda, nah anoda itu sebenarnya kita harus memperhatikan jenis elektroda yang digunakan. Tapi karena elektrodenya inert, maka elektroda boleh diabaikan. Yang kita lihat langsung jenis anionnya aja. Karena anionnya adalah Cl- golongan 7A alias halogen, maka yang mengalami oksidasi ya anion itu sendiri. 2 Cl- berubah menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, ion Cl- mengalami reduksi. Nah, Cl- anion ya, anoda, dia mengalami oksidasi. Maka di sini salah. 1 salah berarti 3 salah. Oke, yang nomor 2, massa produk gas yang dihasilkan di anoda. Berarti kita Cl2 yang kita hitung di sini, massa produk gas. Berarti W sama dengan EIT per 96500. Bentar, hati-hati di sini. Untuk nilai E itu kan biasanya kan AR ya, dibagi jumlah elektron yang terlibat. Nah, karena yang kita bahas di sini adalah Cl2, maka ini adalah Mr.
dari Cl2. Ini adalah 35,5 dikali 2 per jumlah elektron yang terlibat adalah 2. Berarti ini boleh coret. Sehingga untuk nilai E yang dimasukkan adalah 35,5 aja ya. Lalu dikali arusnya 20 mA, hati-hati. Lalu 48,250 dibagi 96.500. Coret gini ya. Lalu 4825 dibagi 965 itu hasilnya adalah 5. 5 kali 2 itu 10. 10 dikali ini berarti 355. Tadi itu kita punya miliampere ya untuk arus, sehingga di sini satuannya adalah miligram. Maka jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Sehingga, bentar. Untuk yang nomor 4, ceritanya gini. Ceritanya terus gitu ya. Nggak apa-apa lah. Oke, yang nomor 4 langsung aja. W sama dengan EIT per 96.500. Gas yang dihasilkan di katoda itu berarti H2. Nilai E-nya berarti kan 2 dibagi 2. Lalu arusnya 20 mA, ini 48,250 dibagi 96.500. Coret, 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 coret. Yang tadi coret. Coret di sini dapat 5 ya. 5 kali 2 itu 10. Ini habis sehingga dapatnya adalah 10 miligram. Maka jawabannya adalah benar. Atau mungkin gini. Karena kita tadi udah tahu nomor 1 salah, 3 salah. Lalu nomor 2 benar, pasti 4 benar. Maka jawabannya 2 dan 4 yaitu yang C ya. Oke, yang terakhir untuk video kali ini, diketahui beberapa reaksi kimia sebagai berikut. Pernyataan yang benar untuk reaksi di atas adalah, gini. Di sini, yang pertama, ikatannya tunggal semua ya. Terus yang menjadi produk ada ikatan rangkap, sehingga ini adalah reaksi pembentukan ikatan, maka saya sebut sebagai reaksi eliminasi. Eliminasi. Terus, reaksi yang kedua, ini direaksikan dengan NH3 membentuk produk. Produknya ada 2, maksudnya gini. Yang nomor 1 reaktannya cuma 1 jenis, yang produknya terbentuk 2 jenis. Cirinya yang nomor 2, reaktannya ada 2, produknya juga ada 2. Nah, kalau yang ini ya tidak terbentuk ikatan rangkap yang baru atau tidak mengalami pemutusan ikatan rangkap menjadi tunggal gitu ya. Maka ini adalah reaksi substitusi. Terus yang ketiga, nah ini dari ikatan rangkap awalnya berubah menjadi ikatan tunggal. Ini berarti pemutusan ikatan, maka ini adalah reaksi adisi. Yang nomor 1 disebut adisi salah. Nomor ini berarti 1 salah, 3 salah ya. Yang nomor 2, reaksi pertama merupakan reaksi dehidrasi. Nah, hati-hati. Ini juga benar loh, dehidrasi. Kenapa? Karena dari reaksi yang pertama, ini dihasilkan H2O, alias kita mengambil H2O dari reaktannya. Makanya ini ada dehidrasi. Hidrasi itu kan air ya, D itu pengambilan, maka terbentuk air. Diambillah air dari reaktannya. Maka ini benar. 1, 3 salah, 2 benar, berarti nomor 4 pasti benar. Yaitu reaksi kedua adalah substitusi. Benar kan ya? Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan bahas soal-soal yang lainnya di video selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.